Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena ya banyak permintaan juga ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengembangan SDM. SDM itu adalah sumber daya manusia. Ada guru, ada non guru ya. Guru itu ya tenaga pendidik, non guru ya jadi tenaga kependidikan ya. Di sekolah itu ada guru, ada non guru. Non guru itu seperti petugas kebersihan ya, petugas administrasi dan lain sebagainya. Kalau yang guru ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu semuanya guru ya. Di dalam dunia pendidikan itu adalah dunia yang dinamis ya. Jadi tidak bisa seorang guru menjadi guru itu kalau dia tidak dinamis, tidak mengikuti perkembangan. Guru harus mengikuti perkembangan, guru harus terus berubah gitu ya. Jadi kenapa harus berubah? Karena guru itu menyiapkan anak didik untuk hidup di zamannya, menyiapkan anak untuk hidup, bukan untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup di zamannya nanti. Maka guru itu harus selalu berubah, guru itu harus selalu berkembang, guru harus selalu mengembangkan diri. Kalau berhenti belajar, harus berhenti mengajar, ada istilah begitu. Jadi kalau guru berhenti belajar, harus berhenti mengajar, karena tidak relevan lagi apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan kepada anak didik. Bagaimana cara mengembangkan SDM itu ada dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama dengan studi lanjut. Nah, ini yang paling bagus sebetulnya ya. Misalnya yang S1 di S2 kan, ya itu bagus. Yang S1 di S2 kan, yang S2 di S3 kan. Ya, walaupun nanti ada beberapa kelemahan ya. Misalnya kalau guru sudah S2 biasanya ingin menjadi dosen gitu ya. Apalagi sekarang aturan sudah membolehkan lagi guru atau dari bukan dosen menjadi dosen itu, kalau tidak salah aturannya sudah membolehkan lagi, sudah memungkinkan lagi. Kalau sebelumnya kan misalnya PNS bukan dosen menjadi dosen itu tidak bisa kecuali setelah usia 50. Sekarang lebih dipermudah lagi ya. Dan banyak guru yang sudah S2 jadi mengajarnya tidak bagus. Bukan banyak, ada ya oknum gitu ya. Jadi mengajarnya tidak bagus karena sudah ya mungkin ya nggak tahu berbagai faktor ya. Jadi itu ada kelemahan. Jadi kelebihannya kalau pendidikan yang terbaik ya jalur sekolah gitu ya. Jadi pendidikan yang terbaik itu adalah melalui jalur studi lanjut tadi ya. Jadi itu membekasnya itu lain dibanding dengan hanya pelatihan. Yang kedua bisa dilakukan dengan in-house training. In-house training itu training yang dilakukan di dalam lembaga sendiri gitu ya. Misalnya mengundang ahli apa untuk menyampaikan pelatihan di sekolah sendiri. Ini biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang elit ya, begitu sering ya. Hampir tiap bulan selalu ada in-house training ya. Sebetulnya sekolah-sekolah yang biasa pun bisa, misalnya dengan kerjasama satu kecamatan, satu KKM ya, melakukan ini. Dan ini hitungannya murah karena hanya membiayai fasilitator ya, dan itu ya kan ibaratnya patungan ya. Jadi ini akan bagus. Setiap ada perkembangan terbaru mengundang ya,
mengundang ya ahli-ahli atau praktisi-praktisi atau orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk menjadi pelatih gitu ya. Ada yang melalui diklat, ya diklat itu ya kita mengirim dari sekolah, mengirim guru untuk pendidikan dan pelatihan. Walaupun seringkali ada kelemahannya, yang dikirim orangnya itu aja, itu biasanya begitu ya. Pengembangan guru dan non guru melalui kursus, misalnya kursus di Libya ya. Kalau bahasa Arab itu Libya ya. Kalau di Pare itu kan bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Arab itu belum ada yang seperti Pare ya. Belum ada yang betul-betul seperti Pare, meskipun ada beberapa daerah kampung Arab, tapi ya belum teruji ya. Menjelaskan pengembangan guru dan non guru dengan naratif, dengan cerita sesama guru. Tapi kenyataannya guru itu, antar guru biasanya diskusinya bukan tentang materi, bukan tentang pengembangan mengajar ya, itu ya. Melalui aktif dalam my list, sekarang itu WA group kali ya. Jadi sebetulnya WA group itu bagus. Yang terpenting adalah bahwa WA group itu diskusi-diskusi dalamnya itu ya tentang guru dan keguruan, tentang pendidikan. Itu bisa meningkatkan, mengembangkan SDM melalui budaya baca tulis. Nah, ini harusnya ada ya di sekolah, itu ada budaya membaca, budaya menulis gitu ya. Misalnya ada semacam koran sekolah ya, dan lain-lain, membaca, ada hidden curriculum sebelum belajar membaca ya, atau guru wajib menulis, atau guru yang menulis mendapatkan penghargaan. Ini sangat bagus sekali. Ada dilema pengembangan SDM guru gitu ya, banyak ada dilema juga manfaat dalam hal perencanaan ya. Kadang-kadang perencanaannya tidak matang ya. Ada pengorganisasian, pelaksanaan manajemen pengembangan SDM, pengawasan. Nah ini seringkali misalnya jalur sekolah ya, diberikanlah beasiswa, tapi memberikan beasiswa ini tidak berbasis pada hasil studi. Yang diberi beasiswa nggak lulus gitu ya. Misalnya ya banyak faktor ya, ini tidak diawasi, akhirnya tidak efektif ya. Selanjutnya adalah macam-macam teknik memancing, umpan balik, penyajian dan pengolahan pembelajaran bahasa Arab. Jadi ada macam-macam teknik umpan balik ya, dalam pembelajaran gitu ya. Jadi selanjutnya teknik memancing umpan balik dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ada interaksi ya antara guru, bahan dan alat. Jadi pembelajaran itu membuat siswa belajar. Nama juga pembelajaran membuat siswa belajar. Membuat siswa belajar, dan yang pertama bagaimana agar siswa atau mahasiswa itu ada umpan balik ya. Ada umpan balik, ada feedback dari mahasiswa atas stimulus yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang pertama adalah memancing apersepsi
Persepsi. Jadi persepsi itu adalah jadi diingatkan pembelajaran sebelumnya gitu loh ya. Dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, memanfaatkan alat bantu yang acceptable. Ya. Alat bantu yang mampu menjelaskan. Karena ada juga alat bantu yang malah meribetkan, menjelaskan yang tadinya abstrak menjadi konkret. Misalnya gunung itu ya perlu pakai gambar ya. Tapi kalau kursi nggak usah pakai gambar gitu loh ya. Memilih bentuk motivasi yang akurat. Dengan cara apa? Membangkitkan semangat mereka, jelaskan apa yang tujuannya apa, hadiahnya apa, membentuk kebiasaan yang baik, membantu kesulitan belajar individu, dan menggunakan berbagai metode yang bervariasi. Bisa dengan angka, dengan hadiah ya, itu banyak tuh, pujian, ulangan ya, bahkan hukuman ya. Sementara ini di Indonesia yang paling berhasil ya hukuman. Di Gontor itu kenapa berhasil ya karena ada hukuman gitu. Kalau tidak bicara dengan bahasa Arab ada hukuman, misalnya hukumannya seperti apa ada, jadi makanya berhasil gitu. Hadiah atau hukuman. Kalau hadiah ya hadiah yang betul-betul memang diinginkan gitu. Kalau hadiahnya tidak merasa dibutuhkan oleh anak ya tidak ada gunanya. Kalau hadiah materi ya. Itu menggunakan yang terakhir, menggunakan metode yang bervariasi. Karena at-thariqa ahammu minal madah. Ada beberapa teknik penyajian pembelajaran bahasa Arab ya. Yang pertama adalah teknik tanya jawab ya. Teknik tanya jawab. Jadi jangan hanya mendengarkan saja siswa, tapi harus ada tanya jawab. Kata si Berman kan, anda dengar, Anda lupa, Anda diskusi, Anda lihat, Anda ingat sedikit. Anda lihat, dengar, lihat, diskusikan, mulai mengerti, baru diskusi tanya jawab ya. Ada tanya jawab, bertanya jawab, tanya jawab, jangan hanya guru menyampaikan gitu. Yang kedua ada dalam bahasa Arab itu ada dengar ucap ya. Dengar ucap itu at-thariqah asy-syafawiyah. Dengar, istami wa raddid. Nah, itu bisa dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengar ucap. Nah, nanti yang mendengarkan jangan hanya guru, mungkin kaset, mungkin juga teman, mungkin rekaman dan sebagainya. Lalu ada teknik latihan ya, latihan dan penggolangan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini yang disebut dengan teknik transformasi ya. Tekniknya ini beragam nih, misalnya al-mudarris ra'aitur rajula yarkabus sayyara, ra'aitur rajula yarkabus sayyara, ad-darajah ra'aitur rajula yarkab ad-darajah, al-hafil ra'aitur rajula yarkab al-hafil. Ya kan, jadi satu kata yang dirubah.
Ini at-tamrin al-halaqi, mengganti ya. At-tamrin al-mutasalsal, masmuk ismi masmuk ismi masmuk, jadi bergantian, masmuk ismi masmuk, itu mutasalsal. Tamrin ar-rubai, ini ada 4 siswa ditanya dengan pertanyaan yang sama, aina baituk, baiti. Tamrin adab, menggabungkan 2 kalimat ya. Kana talib mahir lam yanjah fil imtihan, kana talib mahir walakinnahu lam yanjah fil imtihan. Tamrin al-idhofah, al-bustan jamil. Tamrin at-takmilah, tamrin at-tahwil, ini transformasi. Jadi dari negatif menjadi positif, dari kalimat berita menjadi kalimat tanya, dari kalimat tanya menjadi berita, madi mudore, mudore menjadi madi, amar ismiyah menjadi fi'liyah, kata benar menjadi kata ganti. Tamrin at-tamaddud, siswa diinstruksi agar mengembalikan kata yang telah dibuang. Al-kitab fil khizanah, apa yang dibuang. Tamrin al-istibdal, dibuat kira-kira kata itu diganti dengan kata apa. Najah talib alladzi yajtahid menjadi najah tahid al-mujtahid, alladzi yajtahid dirubah menjadi al-mujtahid. Mengisi kotak kosong, Safar Ahmad titik-titik al-yaban, nuktah-nuktah al-yaban, ila kan. Tamrin at-tartib, ini menyusun kata menjadi kalimat. Tamrin al-ikhtiyar min muta'addid, latihannya ya pilihan ganda. Tamrin at-tashkil, latihan menulis syakal. Tamrin at-ta'dilus sighah, memperbaiki kata yang di garis bawah dan ditandai dengan kurung dan sebagainya agar dibetulkan, agar benar secara kaidah. Ada teknik diskusi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, diskusi ini bisa dalam pembelajaran bahasa Arab ya kalau diskusinya menggunakan bahasa Arab semua itu ya. Diskusi menggunakan bahasa Arab ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan kali ini, berbagai teknik. Satu lagi, pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas ini sangat penting ya, karena di dalam kelas itu ada guru, ada siswa, ada berbagai fasilitas, ada sumber belajar ya. Pengelola kelas, dikatakan pengelola kelas jika ada sekelompok anak. Yang kedua, sekelompok anak itu dalam waktu yang sama menerima pembelajaran. Yang ketiga, sekelompok anak yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Anak yang sama, guru sama. Nah, ini namanya pengelolaan kelas ya. Kelas itu ada 2 pengertian, itu dari segi siswa. Misalnya ada ungkapan, saya mengajar ada 20 orang siswa yang belajar matematika dan memperoleh angka rata-rata 7. Pandangan dari sisi fisik, ketika saya mengatakan bahwa kelas di mana saya mengajar berukuran, ada 2 pandangan ya. Apa tujuannya pengelola kelas itu? Yang pertama, tidak ada anak yang tidak bekerja. Tidak ada anak yang tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang kedua, semua anak harus melakukan tugasnya tanpa membuang waktu dan bergairah dalam pembelajaran. Itu sebetulnya pengelola itu begitu ya. Bagaimana anak itu bekerja
tidak stagnan, atau yang dilakukan tidak membuang-buang waktu dan bergairah dalam belajar. Pendekatannya banyak, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan ancaman, ada pendekatan kebebasan, ada pendekatan resep, ada pendekatan pengajaran, ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini adalah mengembangkan yang baik dan mencegah tingkah laku yang buruk. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial gitu ya. Ada pendekatan proses kelompok dan ada pendekatan elektis atau progresif, jadi gabungan dari berbagai pendekatan gitu ya. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah bahwa harus hangat antusias, harus ada tantangan, harus bervariasi, harus luas. Jadi dalam pembelajarannya tidak kaku. Meskipun RPP-nya begini ya, di kondisi tertentu ya harus luas. Penekanan hal-hal positif dan penekanan pada disiplin diri. Apa saja keterampilan pengulangan kelas yang harus dimiliki? Yang pertama adalah menciptakan kondisi belajar yang optimal ya. Yang kedua, mengembangkan kondisi belajar yang optimal. Jadi belajarnya harus diciptakan optimal. Yang kedua, mengembangkan yang sudah optimal ini terus dikembangkan. Jadi tidak berhenti gitu. Terus dikembangkan agar semakin optimal. Saya kira itu saja teman-teman, terima kasih.